Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini materinya tentang Pancasila sebagai sumber hukum. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ramawati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 212101115 dari kelas A2. Adapun materi atau pembahasan tentang Pancasila sebagai sumber hukum. Pembahasan pertama ada landasan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pembahasan kedua ada fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Pembahasan ketiga ada menerapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pembahasan keempat ada keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama membahas tentang landasan Pancasila sebagai sumber hukum. Landasan terhadap konsep tersebut dapat kita lihat dengan mengacu pada teori norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Nawiaski. Teori tersebut bertajuk The Stupid Ordnung der Rechtsnormen. Di dalamnya dipaparkan tingkatan peraturan dalam suatu negara, yaitu yang pertama ada Staatsfundamental Norm, yaitu seperangkat norma fundamental negara yang bersifat abstrak dan menjadi sumber hukum. Dan yang kedua ada Staatsgrundgesetz, yaitu meliputi aturan dasar, aturan pokok, atau konstitusi negara. Yang ketiga ada Formal Gesetz, yaitu undang-undang. Dan yang keempat adalah Verordnung and Autonom Statute, yaitu aturan pelaksanaan peraturan pemerintahan dan peraturan daerah. Dan pembahasan yang selanjutnya ada fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai yang pertama, ideologi Indonesia. Yang kedua ada kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Dan yang ketiga ada asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Yang keempat ada sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Yang selanjutnya ada materi selanjutnya adalah menerapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Bagaimana sih kita sebagai warga Indonesia menerapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Di sini ada dua cara penerapannya. Yang pertama yaitu menjadikan Pancasila sebagai aliran hukum. Tujuan ini tentunya bukan melawan aliran-aliran hukum yang masih relevan untuk diterapkan sebagai hukum positif, terutama agar Indonesia memiliki suatu sistem nasional yang jelas, utuh, dan imparsial. Dan penerapan yang kedua adalah mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki persatuan perundang-undangan. Bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan perundang-undangan. Dan yang selanjutnya ada pembahasan selanjutnya yang berjudul Keberadaan Pancasila sebagai Sumber Hukum. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian dipertegas kembali dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundangan-undangan. Pasal 1 TAP MPR memuat 3 ayat. Yang pertama ada sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga ada sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila
sebagaimana tertulis dalam pembukaan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.